Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan memastikan orang yang sakit tetapi tidak ada harapan sembuh. Begitu juga orang musafir yang bukan tujuan maksiat, perempuan hamil ataupun menyusukan anak yang takut mudarat ke atas dirinya, itu kita perlu dilaksanakan qadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, diharuskan berbuka puasa. Orang yang dibolehkan membatalkan puasanya dan tidak berdosa, tetapi wajib mengqadanya beberapa hari puasa yang ditinggalkan. Antara lain ialah orang sakit tetapi ada harapan sembuh, orang sangat lapar yang membahayakan, dan perempuan hamil ataupun menyusukan anaknya yang takut berbahaya ke atas dirinya. Ini berdasarkan ayat 184 dari surah Al-Baqarah. Maka sesiapa di antara kamu sakit ataupun dalam perjalanan, yakni musafir, lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa, yakni mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, saudara sekalian, orang sakit tetapi ada harapan sembuh. Misalnya orang itu perlu minum obat dokter dan orang itu bukan sakit kronis, artinya sakitnya itu ada harapan sembuh. Itu wajib qadha saja tanpa membayar fidyah. Yang kedua, musafir yang tujuannya bukan maksiat. Orang musafir itu dibolehkan berbuka, tapi lebih baik kita berpuasa. Tetapi dibolehkan tidak berpuasa, tapi wajib mengqadhanya beberapa hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan yang ketiga, orang sangat lapar yang membahayakan. Seperti contohnya kerja posmin dalam keadaan terik matahari, mungkin dia lupa tak sahur, padahal sahur itu membawa berkah. Inna fis sahuri barakah, dalam sahur itu membawa berkah, tetapi mungkin dia lapar ataupun haus, maka dibolehkan berbuka, yakni membatalkan puasanya. Ya, kemarin ada orang jumpa saya, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita terlalu haus, kemudian kita meletakkan air batu di leher, boleh apa tidak untuk mengurangkan kehausan itu? Ya boleh, asalkan tak boleh dikulum-kulum, tak boleh dimasukkan dalam mulut. Kalau dimasukkan dalam mulut pasti itu minum. Dah, maka kalau diletakkan di lehernya tidak membatalkan puasa. Jangan-jangan orang itu kerja posmin yang keadaan terik matahari. Dan siapa saja kalau misalnya tengah hari habis sholat duhur terlalu haus sekali,
maka dibolehkan meletakkan air batu di lehernya. Dan perempuan hamil ataupun menyusukan anaknya yang takut berbahaya ke atas dirinya, bukan kepada anaknya, itu pun dibolehkan berbuka, yakni membatalkan puasanya, dan wajib mengqadha puasanya beberapa hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Tetapi kalau sekiranya tak kuat berpuasa itu lalu membatalkannya karena takut membawa mudarat untuk dirinya, seseorang itu boleh berbuka puasa dan mengqadhanya saja. Tetapi kalau seorang hamil itu khawatir berbahaya kepada anaknya, selain wajib qadha juga wajib membayar fidyah. Nah, saudara sekalian, pastikan diri kita dan anak-anak kita terutamanya, karena sekarang di bulan Sya'ban kita perlu memastikan puasa tahun lalu kita tidak berpuasa, maka wajib segera mengqadhanya. Kalau sekiranya melangkah tahun, selain wajib mengqadhanya, wajib juga membayar fidyah. Bagaimana niatnya Pak Ustadz? Senang saja. Niat qada puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi Ramadana lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari untuk mengqada puasa Ramadan karena Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, ingatkan anak-anak kita supaya mereka itu memastikan tak punya hutang, ataupun kalau dia punya hutang segera mengqadha pada bulan ini, bulan Sya'ban. Mengqadha puasa boleh pada bila-bila masa saja, asalkan bukan hari-hari yang diharamkan. Janganlah melambatkan mengqadhanya, karena jika lambat hingga masuk Ramadan yang lain, maka akan dikenakan membayar fidyah dan mengqadha puasanya yang ditinggalkan itu. Nah, ada orang yang mengqadha puasa yang ditinggalkan itu hanya cukup bayar fidyah. Wah, cantiknya muka. Mesti bayar qadha, bukan bayar fidyah. Kalau orang itu tidak mengqadha, itu berdosa, punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekiranya seorang itu tidak berpuasa tahun lalu, katalah 3 hari, maka ganti qadha 3 hari. Yang bayar fidyah itu kalau melangkah tahun. Kalau melangkah setahun kena bayar 2 fidyah. Kalau melangkah 3 tahun kena bayar 3 fidyah dan seterusnya. Qadhanya tetap bayar, tak cukup hanya membayar fidyah. Nah, itulah kita lihat dalam ayat 184 daripada suratul Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat.